Perkenalkan, nama saya Wilfrido Sapundamailu, NIM 1210003. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perspektif ekonomi kelembagaan. Pada video kali ini, perspektif ekonomi kelembagaan yang meliputi pada asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan, perbedaan dengan perspektif ekonomi utama dan secara perkembangannya, dan 3 mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu kelembagaan. Kelembagaan adalah suatu aturan atau aturan main yang berkaitan dengan nilai dan norma atau suatu kebiasaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan yaitu institusi atau lembaga itu adalah norma, nilai, dan aturan hukum. Dalam hal ini berorientasi pada perubahan, berperan sesuai konteks lokal yang diakui dan karena bagian dari budaya, nilai yang berlaku, dan juga sudah terikat pada norma. Yang kedua adalah perspektif kelembagaan organisasi, yaitu berorientasi pada tujuan yang berperan dalam pelaksanaan tugas yang diakui secara resmi. Perbedaan asumsi utama dengan perspektif ekonomi utama adalah asumsi utama lebih mengacu pada sejumlah keyakinan dasar atau prinsip yang menjadi dasar dalam ekonomi konvensional atau menekankan pada prinsip kepentingan pribadi, tidak memasukkan hubungan sosial dan struktur sosial, yang mana asumsi utama seringkali berdasarkan pada teori ekonomi neoklasik yang mengasumsikan bahwa individu atau kelompok bertindak rasional dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Nah, sedangkan perspektif ekonomi utama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran pemikiran ekonomi yang dianggap ortodoks, kepatuhan terhadap keyakinan-keyakinan yang benar atau yang bisa diterima, khususnya dalam kehidupan beragama, yang berasumsi bahwa individu membuat keputusan yang akan memaksimalkan keuntungan mereka itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Ilmu ekonomi kelembagaan lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang menjelaskan tentang mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Ekonomi kelembagaan muncul karena adalah kebutuhan manusia yang diawali dengan interaksi antara manusia dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kelembagaan bersifat dinamis untuk menciptakan suatu perubahan. Selanjutnya, ekonomi kelembagaan terdiri pada 3 mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan dan masing-masing teorinya. Yang pertama, ekonomi kelembagaan lama secara garis besar mengemukakan atau berpendapat bahwa perusahaan teknologi dalam masyarakat membawa perubahan terhadap perilaku sosial dan budaya beserta kelembagaan menyertai masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi kelembagaan lama menolak asumsi bahwa perilaku individu akan memaksimalkan kepuasannya dan bertindak rasional, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan sosial budaya yang berlaku saat itu. Berdasarkan teori Gustav Smuller, dia adalah orang pertama yang menyadari gagasan tentang kelembagaan dan juga Thorstein Bunde Fallen, di mana individu adalah makhluk sosial yang berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada ekonomi kelembagaan baru, di mana istilah kelembagaan baru diciptakan oleh Oliver Williamson yang menggolongkan ekonomi baru sebagai aspek dari mainline micro theory, ekonomi history, the economic. Berdasarkan teori Ronald Hawkins 1910 sampai tahun 2013, yaitu teori biaya transaksi dengan cara melakukan bisnis dengan negosiasi, di mana jenis transaksi dalam masyarakat adalah dua, yaitu transaksi komoditas dan biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu kuasai ekonomi kelembagaan, itu salah satu aliran mazhab yang dianggap sebagai dari bagian ekonomi kelembagaan. Berdasarkan teori kuasai ekonomi kelembagaan adalah Joseph Schumpeter, yaitu mengatakan bahwa sumber kemakmuran terletak pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih penjelasan tentang perspektif ekonomi kelembagaan dan 3 mazhab utama ekonomi kelembagaan serta teori-teorinya.